mahasiswa program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Stikes Indramayu. Wawancara dengan Suku Dayak Losarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai juga di Padepokan Bumi Segandu, Pak ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti di sini ada Pak Wardi, Pak ya. Ada Pak Wardi yang nanti menjelaskan bagaimana sejarah ataupun silsilah dari istilahnya suku apa Pak ini? Dayak Indramayu ya, Dayak Indramayu. Dimana kita sekarang berada di Losarang, tepatnya desa apa Pak? Desa Krimun. Tepatnya Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Indramayu. Ya, mungkin nanti untuk teknis penjelasannya nanti mungkin pertama nanti dijelaskan dulu oleh Pak Wardi apa itu suku Dayak Takman gitu ya. Ini nanti dijelaskan, nanti kalian bisa bertanya tentang apapun yang terkait dengan suku Dayak asli Indramayu ini. Jadi enaknya anak-anak yang bertanya aja. Oh, anak langsung tanya jawab aja ya. Langsung. Jadi mungkin langsung tanya jawab kata Pak Wardinya. Silakan, siapa dulu yang mau bertanya? Oke, satu-satu. Pak, iya izin bertanya. Mulai sejak kapan berdirinya sejarah suku Dayak ini? Jadi kalau awal berdirinya tahun 1970. Nah itu juga gitu langsung kayak duit langsung lagi itu bertahap. Di tahun 1970 itu kan semacam perburuan, itu namanya perburuan SS atau ilmu serbaguna. Nah sampai 1982 kita ganti nama itu Jaka Utama. Jadi Jaka itu pemuda atau yang utama. Nah kita bergeser lah kan bertahap terus. Sampai 1994 kita ganti nama lagi itu Dayak Siswa. Jadi kalau Dayak Siswa itu udah telanjang dada tapi masih tanah pendek hitam. Contoh kayak rokok yang ini di depan juga banyak nih Dayak Siswa. Telanjang dada tapi masih tanah hitam dan hitam dan putih. 1995 akhir. Nah tahun 2000 baru celana hitam dan putih itu baru dikasih nama suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu. Nah nanti Pak Wadi bertanya sama adik-adik sekalian, kalau suku itu tuh apa sih? Saya tanya. Silakan jawab. Bebas di sini awas. Bertanya apapun silakan, jangan sungkan-sungkan. Nanti anak-anak sudah belajar berani. Dan itu tetap ada dasar antara salah dan benar. Jangan minta apa, jangan minta pupuk. Nah setelah tadi kembali ke pertanyaan, suku itu dalam arti apa sih? Saya tanya. Kalian tahu suku itu apa? Bapak, mungkin suku itu adalah sekumpulan dari orang-orang yang memiliki adat istiadat yang sama. Tapi dan kenyataan yang sebenarnya semua manusia alam itu punya suku. Suku dalam arti itu kaki atau sikil. Ibarat kita hidup di dunia kan bebas, intinya masing-masing kepercayaan atau masing-masing tujuan. Intinya apa asal benar atau asal hukum. Nah baru yang kedua kan Dayak. Dayak juga itu ada artinya, bukan kita tuh ada kaitnya yang di Kalimantan sana maupun Papua ataupun Sumatera, tidak ada. Tapi tetap dia pun saudara kita. Jadi Dayak itu dalam arti kita hidup di dunia ini dalam arti itu menyaring atau ngayak, maksudnya dalam arti ngayak antara salah dan benar. Nanti ada tanya lagi, kalau yang bisa nanti cuci tangan ya. Adik-adik tahu nggak salah dan benar itu kayak apa? Ada nggak yang tahu? Nah yang kedua, gampang bikin benar apa gampang bikin salah? Gampang salah. Nanti adik jawab yang jujur ya. Adik-adik pernah nggak semacam nanam kebajikan, semacam ngasih yatim piatu atau tetangga makan?
ateis maupun penganut. Nah, di hati adik pun enak juga, damai, tenteram. Nah, saya tanya sebaliknya, adik-adik pernah nggak berbuat kesalahan? Di hatinya enak juga. Katanya gampang salah, ternyata susah. Jadi, kalau pengen belajar antara salah dan benar ya, kita manusia itu jangankan salahnya, kita bikin benernya itu berat. Kalau bener tuh kelihatan, kalau salah tuh kelihatan. Ada kan sekolah gambarannya kan. Kalau bener kan udah tahu isinya, jawabannya. Dan kalau salah pusing gambarannya. Yang kedua, kalau bener tuh kelihatan, kan kita bikin benernya tuh berat. Makanya ada pepatah, jangan salahnya kita bikin benernya susah, apalagi salahnya. Ya contoh kenapa berat kelihatan. Kadang ada tetangga nggak makan aja diem aja. Kadang ada pengemis pengamen dia ngasih. Itu padahal kelihatan kita bikin tapi berat, apalagi salahnya. Ada yang tetangga dicuri tahun dipukulin. Ya kan? Makanya contoh jangan sama yang lain. Kadang ini ada di satu kantin, ada di kantin tuh. Kadang ini banyak duit, ketemu yang itu kadang begini. Ya. Makanya kita tahu saling berbagi. Ya kan? Nah yang kedua, yang ketiga, duluan salah apa duluan benar? Coba duluan salah apa duluan benar? Salah, duluan salah. Tapi benar jawabannya, makanya itu pepatah duluan ayam apa duluan telur. Dua-duanya benar. Tapi nanti saya jawab. Saya jawab. Coba duluan ayam apa telur? Ayam, Pak. Saya tanya alam semesta itu bentuknya apa? Bentuknya nopal. Beda bumi, kalau bumi itu datar. Awan, nggak ada bumi bulat. Soalnya alam semesta antara langit dan bumi. Jadi yang pasti di luar telur. Ada bumi, ada kehidupan. Ya, ada air pasti ada kehidupan. Ya di luar telur. Emang manusia bukan dari telur? Jadi kembali lagi, tadi saya bilang Dayak itu dalam arti layak atau benar, jadi asli dari Jawa Indramayu isinya. Suku Dayak baru Hindu dan Buddha. Jadi Hindu dan Buddha itu bukan kita itu menganut agama Hindu maupun Buddha, enggak. Jadi Hindu itu waktu proses dalam rahim ibu atau hamil 9 bulan atau seminggu. Jadi Hindu dalam arti itu seminggu. Nah kalau Buddha dan kenyataan kita semua manusia sealam itu dilahirkan dan keadaan telanjang atau bahasa Jawa itu Buddha, atau ada wujud. Nah ya baru bumi segandu. Kalau bumi kan kosong atau alam semesta ini. Nah segandu ya sebadan berjuluk kita satu, kembali kita satu lagi. Atau 01. Makanya saya tanya lagi ke adik-adik, intinya dekat 1 ke 0 apa 1 ke 2, 3, 4, 5 seterusnya, dekatan mana? Dekat 1 ke 0 apa 1 ke 2, 3 seterusnya? Nah itu intinya kita manusia, dia pun dia sebenarnya ya, kita manusia jangan banyak-banyak 2, 3, 4, 1 aja nggak mampu, nggak apa. Ya contoh kadang Buddha nih sebenarnya, kadang 2 ya di pemerintah agama ramai terus. Coba kenapa? Karena belajar benar. Kalau dia belajar salah nggak rame. Tapi salah tuh awas, jangan belajar salah nanti mencuri. Jadi salah tuh awas, ada tempat. Salah tuh dari sini, dari lubuk hati kita. Kita salah kalau ini tinggal nanya, jangan diambil. Kalau masalah salah yang kecil, pasti ada pasti masih ngambil. Ada tangga mangganya jatuh aja diambil. Iya kan? Emang udah bener ya? Coba dikaji. Ya kan? Emang itu hak kamu. Kecuali yang punya ini buat kamu, nah itu hak kamu. Kamu pelajaran selanjutnya. Proses susah tuh salah, tapi bener-bener tapi salah yang sebenarnya bener-bener bisa enggak yang sebenarnya. Jadi isinya kembali 01 kembali ke kitanya masing-masing. Iya. Hanya contoh ya. Kadang kita buru-buru di agama, ya kan? Gaji sama adik-adik, jangan sama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik, sama Muslim aja tahu, ya kan? Berapa coba pecahnya tanya sama adik-adik?
73. Buru-buru ikut agama, tetangga juga bisa. Buru-buru tetangga, buru keluarga, punya anak 5, diajari kepada yang lawan. Satu keluarga itu pikirannya beda-beda. Adik-adik gak mungkin semua satu keluarga masing-masing ada yang senang semua. Saya nggak senang, tapi kan wajar. Itu namanya kehidupan. Itu apa asahan kita, kekuatan kita melatih dengan kesabaran. Dan kenyataan siapa sih musuh yang sebenarnya yang kita takutkan? Saya tanya sama adik. Siapa? Diri sendiri. Ya itu orang nafsu. Itu bukan orang lain. Kadang ada tuh satu jangan sama satu kampus sedikit ya. Jangan kelas yang lain satu kampus, dua ini taruh. Ya kan, gambar apalagi sama kampus yang lain. Dan kembali lagi buru-buru rukun keluarga, rukun rumah tangga, laki-laki sama perempuan. Kadang isinya kawin lagi, suaminya belanja lagi ya kawin lagi. Buru-buru yang dua kembali ke 01 tadi bumi segan. Kita sebenarnya lahir di alam panah atau alam panas itu tidak mampu dilakukan. So kita sama ada kembali masing-masing. Sirik, titik, kesipin, ya. Makanya kembali ke 01 orang, kembali ke diri sendiri. Jadi jangan sama kang kuasa, sama diri sendiri aja gak percaya. Nah baru Indramayu tempatnya. 2016 kemarin ganti nama lagi dari Hindu Buddha udah hilang. Itu dikasih nama suku Dayak, adat, Jawa Petani, Bumi Segandu, Dermayu, Indramayu. Indramayu udah jadi 2 2016 kemarin. Masih sama suku dalam arti kaki, Dayak masih tetap sama, masih menyalip, cuma bedanya adat. Ya memang kita adatnya kayak gini, kemana pergi siang dan malam. Mau ke Jakarta, ke Bandung, pokoknya memang kayak gini adatnya. Kita nggak pakai alas kaki. Ini rambutnya panjang-panjang, ini rambut aja ini nggak boleh dipotong. Mau rontok mau apa biarin aja. Jadi kita dari lahir cuma bawa apa sih? Cuma rambut, ya di sini. Udah lainnya cuma barang itu, barang sampiran biar berjalan. Nah, ini ada apa bumbu masih urut gawe ya. Nanti udah kebagusan tergantungan. Bumbu masih urut kamu sapi. Bunganya dan lara, jalan orang mau beli bedanya lara pikiran. Ibarat itu sedikit kesehatan ya. Penyakit anak pira sudah takut. Nah, ada pira. Penyakit menular dan tidak Tapi yang pasti itu juga. Soalnya kayak tadi orang bilang penyakitnya dengan di dalam. Beda yang di rumah sakit banyak. Kalau orang yang pikirannya penyakit, stres, yang merasakan tuh siapa? Yang waras. Beda sama yang di rumah sakit yang merasakan tuh yang sakit itu di luar. Tidak pakai. Nah dari kembali lagi adat dan Jawa petani baru Jawa petani orang Jawa itu kayak apa sih? Saya tanya. Ya pasti ada yang petani sama bapak petani. Berdasar ini adik-adik sekolah yang benar. Kadang saya lihat sekarang gitu kan dulu SMA, SMP, SMA sampai kuliah masih agak bener komen dulu. Tapi sekarang saya lihat sendiri nggak ada SMP, SMA kuliah kadang berangkat dari rumahnya aja. Hampir ini kadang banyak apa belajar yang bener kasihan orang tua itu susah. Apalagi petani itu malah seperti itu. Iya kan. Jauh petani apa? Ada di petani sama petani. Tidak bisa gali masuk ke satu cuma bedanya bermain di drama itu jadi 2 sampai sekarang. Dari pertandingan aja itu 1. Nah barangkali yang lain. Tradisi apa saja yang masih dilakukan dan apakah pandangan masyarakat dalam suku Dayak? Jadi kita di sini misalnya tradisi ataupun ritual itu dia. Jadi kita 1 tahun tuh ada. Dari setahun 1 tahun itu diambil tuh ada 2 kali. Yang 1 tahun ada yang pertama itu selama 1 tahun kita diambil tuh 4 bulan. Jadi selama 4 bulan tuh orang Dayak itu nanti di sini tempatnya di Padepokan atau di Tangguh. Jadi dia di sini selama 4 bulan dia bisa sama keluarga. Nah cuma dia kalau malam tidurnya di air. Kalau malam itu waktunya jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu baru keluar.
Nah siangnya mepe atau berjemur gitu. Itu jam 11 sampai jam 2. Itu malam rendem, siang mepe. Nah itu sambil puasa gitu. Jangankan kita kalau udah pelajar ke situ, yang kita makan aja kita di sini pokok pertama kan kalau yang bernyawa tuh nggak dimakan, kayak ikan, ayam, susu, telur tuh nggak dimakan tuh pokok pertama. Nah kalau yang selama 4 bulan ini dia pun nasi rasa aja nggak dimakan, nggak ada manis pedas. Kita boleh manis tapi manis buah. Jadi makanan kan ada dua ini. Jadi nanti ada pilih salah satu ya. Makan lu ada dua. Satu yang masih bahan, yang kedua yang udah jadi bahan. Yang bagusan yang mana? Yang masih bahan apa udah jadi bahan? Tapi itu pahit tuh deh. Ibarat pelajaran adem apa, pelajaran surga neraka itu neraka. Ibarat Majapahit pelajaran itu Majapahitnya. Ya benake. Pada BAD pengen surga neraka yang sapa. Nah kita jadi apa? Ya nanti ada kalau yang bagus yang itu kenapa makan yang sate, ya kan telur. Kalau dikaji lagi tuh ayam dulu telur sekarang tuh jauh beda. So 1 bulan udah besar. Makanya minumnya tuh kimia semua. Apalagi adik dari pabrik ke toko warung-warung ya kan bakso apa kan manusia udah nakal semua. So kok dikaji kalau nggak percaya sama adik. Formalin, pewarna, pengawet ya kan. Nah manusia udah serakah sampai beras pun dikasih rinso, berlin, ya kan. Saya tanya ada pasti motor mobil 1 bulan kalau nggak ganti oli kotor enggak. Nah apalagi di perut tadi puluhan tahun mau jadi apa. Nah sekarang udah nguap nih kayak sekarang nih. Kesini batuk, sakit gigi, kepala, rontok. Pelajarannya di batu apa nguap atau gravitasi bumi gambaran. Tuh, sama alam kecil ada juga. Di tubuh kita hawa saudin nggak imbang, ya kejang atau panas dingin. Makanya penyakit itu sebenarnya kembali ketiga lagi. Dulu itu penyakit itu dari alam. Nah di tengah-tengah hawa panas hawa dingin nggak imbang. Nah sekarang penyakit itu dari mana? Saya tanya sama adik. Ini sekarang penyakit itu dari mana? Ya makanan sama minuman tadi kita kan udah pusing ya udah nih bang ini keputusan kita di sini nih pak sebelumnya minum obat ini ya lagi ada apa hubungannya untuk menghilangkan nyeri kan minum jamu besok sakit kepala lagi minum obat lah ya rapuh tubuh kita. Makanya jujur kita pribadi di sini saya nggak pernah minum obat atau jamu atau bikin ramuan sendiri. Ya kesalahan itu enggak kita mencuri atau mengeluarkan kita makan minum pun kena kalau nggak hati-hati. Coba dikaji sama adik. Kalau rasa induknya ada berapa? Nanti itu dipadu sama adik. Rasa ada berapa induknya? Ada 5 gitu. Manis, pedas, kecut, asin, pahit. Sama juga kehidupan adik itu kayak gitu sebenarnya. Udah tahu dia mencret masih makan sapi. Udah tahu kencing manis masih makan. Apalagi tadi saya bilang maksud udah nakal semua. Makanya kita di sini jujur kembali lagi ke 4 bulan lagi tadi. Itu selama 4 bulan itu dia tuh malam rendam jam 12 malam di sungai itu deh segini cuma kepalanya aja tinggal keluar jam 6 pagi. Nah siangnya bertemu otomatis sambil puasa. Sedangkan yang saya aja yang dimakan tuh nggak boleh metik sendiri gitu kecuali dikasih atau beli. Tadi kalau masalah agak detail kalau masalah kesalahan jangankan nyapu rumput injak aja itu nggak boleh sebenarnya. Kalau yang kajian yang sebenarnya itu pak tadi kan Majapahit abot biasa makan telur makan sate makan ceblak nggak makan ya kan ibaratnya tuh contoh manusia zaman sekarang ibarat pohon itu apa? Pohon cangkokan, ya kan? Pengennya instan, biar cepat berbunga atau cepat buah, tapi cepat rapuh, cepat mati. Beda orang dulu umurnya panjang-panjang kuat-kuat kan apa? Ngomongin aja apa kuat kelakuannya. Mana aja apa tempelnya kau lepong, ngerti kan?
Berarti enggak? Matanya melek, potongnya kempong. Cuma cangkriman kalau orang rumahnya. Ini contoh aja. Nanti besok di keramaian banyak orang gila di jalan-jalan, contohnya. Ya kan? Ngomong sendiri, ketawa sendiri. Seberapa benernya? Kalau megang ini pasti kena dari kesalahan. Di mana? Di Pekandangan, orangnya di Balongan. Udah bohong. Kok apa di sini semua. Nah kadang ada anak-anak kampus, tergantung orangnya. Saya tanya lagi, duluan HP apa duluan manusia? Cuma kita kembali lagi ke satu masing kekuatan masing-masing bebas. Orang Dayak pun banyak megang ini, tapi itu hak mereka. Di sini tuh paling letal ya Pak, itu hak mereka. Itu tuh tadi pelajaran kajian tadi itu. Makanya kita sini masalah globalisasi sering, itu Pak. Tapi kembali ke kekuatan masing-masing. Cuma tadi pegangan yang sebenarnya. Kita orang Dayaknya semua tuh hampir 50 megang ini, tapi itu kan hak mereka. Jadi itu terus malam rendem, siang mepe di satu puasa. Nah tuh yang satunya 1 bulan tuh 1 kali. Kalau ada pengen kesini nggak apa-apa, nanti direkam atau di film gitu ya. Itu 1 bulan 1 kali itu kalau malam Jumat Kliwon. Nah tempatnya di sini. Jadi kita di sini tuh kumpul semua. Itu waktunya jam 8 malam tuh mulai ritualnya itu. Ya ada lagi. Nanti aja dia. Adakah hukum-hukum yang dilarang dalam adat istiadat Dayak? Nah kalau kita sebenarnya nih kalau masalah pelajaran hukum atau kata orang Jawa pantangan ya. Sebenarnya kita manusia hidup ini tuh dikasih pantangan tuh nggak mampu gampang. Sebenarnya paling kita di sini nggak enak di tengah-tengah masyarakat adanya hukum pemerintah agama, kita masih ngargain. Ibarat contoh nih dia, ibarat ada orang Dayak ya dari tahun 70 sampai sekarang, kata orang Muslim alhamdulillah tuh nggak ada di penjara ataupun apa. Cuma paling ini contoh, misalkan ada orang Dayak mencuri atau yang lainnya, silakan gimana hukum pemerintah. Sama aja kayak umum. Kalau emang dia bener salah. Cuma tadi lagi tuh deh, kalau masalah salah bener tuh ya jujur ya. Ya kemudian sebenarnya nggak di agama ke pemerintah. Mau sejaman sekarang tuh kalimatnya udah hilang semua. Salah bener itu yang beresin siapa? Itu yang bikin ini Soekarno. Emang yang di penjara sana orang salah semua. Ya iya, zaman sekarang tadi saya bilang kalimatnya udah hilang. Tahu nggak kalimat sadar? Itu pecahan kalimat sadar baru diambil sama Sunan Kalijaga jadi 2 tuh. Jadi apa sadar Rasulullah sadar tauhid. Cuma kalimat sadar sekarang kalanya kena apa? Kalinya 20.000, di mana 50 sadarnya itu 100.000. Itu kalau semua hukum dibeli kadang. Tapi adik-adik jangan kayak itu. Ibarat nanti adik-adik ke depan udah pakai baju putih, pasti kan ya kan? Pasti kita kan pasti pakai baju putih kalau udah. Kita sering ke sini tuh, kadang dari kedokteran sering Bang. Kadang skrip terakhir di sini sering kita tes di sini apa. Tapi saya tanya, nanti kamu bisa nggak pegang baju putih yang sebenarnya dalam arti itu apa? Kadang saya lihat sering kali nggak ada di rumah sakit ataupun apa nggak ada yang nanggung jawab sampai mati pun dibiarkan, ya kan? Nah kadang lagi dokter kalau malam-malam di gedung tuh susah, jadi adik-adik jangan sampai ke situ. Kita jadi dokter atau jadi dukun atau orang Jawa, ya emang tuh diharus kalau dia malam maupun situ kewajiban kita sebenarnya, ya kan? Kalau nyawa kan beda lagi taruhannya. Jadi yang kita tanya tuh kemanusiaan tuh mana, ya kan? Di sini baju putih apa sih itu sih sebenarnya. Nah, kalau yang hukum, jurusan hukum nanti kamu bisa nggak hukum yang sebenarnya. Jangan salah jadi benar tadi yang penting banyak. Jadi adanya agama itu buat apa di sini?
Jadi yang penting gimana belajar keseimbangan diri kita, yang penting kitanya jangan kayak dia, itu aja titik pelajaran. Ngerti kan? Cek lagi. Ini Pak, kalau dalam suku Dayak ini, adakah ciri khususnya yang bisa membedakan dari suku-suku lainnya? Jadi yang pasti ada bedaan, ada tuh. Jadi contoh, ibarat kita sama kejawen, yang ngambil kejawen sama yang di Kalimantan sana atau Papua sana, itu bedanya kalau dia itu dekat sama alam. Nah kalau sama yang kejawen bedanya sekulit bawang. Nah kalau kita di sini udah menyatu sama alam, itu pelajarannya. Tapi kenyataannya bahwa dia pasti beda. Ibarat di satu dunia tuh celana pendek cuma hitam putih itu adanya di Indramayu, itu aja bedanya. Nah ada juga ini sebenarnya tiga, di satu itu jadi atau yang putih itu ada, itu karena berbambu. Ini bambu hitam. Kalau bambu hitam ini kalau nanya sejarah itu sejarah Jawa. Nah kalau ini bambu kuning atau pringgading ini sejarahnya petani. Jadi kalau orang dulu itu kalau nanam padi itu pasti di pojok sawah itu pasti nanam bambu kuning. Nah, ada lagi satunya tuh putih tuh namanya kenceli atau jali-jali, itu asli budaya murni. Jadi orang dulu itu sebelum serba canggih tuh bikin tas pegelang tuh pakainya jali-jali atau kenceli itu. Sampai sekarang ada yang dari karet, besi atau yang lain. Dan yang pas itu antara hitam dan putih. Nah orang Dayak juga itu bukan di sini aja tuh deh. Di Cirebon ada, di Majalengka pun ada deh. Yang terakhir di Subang, Kerawang, Bandung, sampai Jakarta, Tangerang. Cuma 1 bulan 1 kali itu adik itu kumpul di sini itu kalau malam Jumat Kliwon. Nah itu nanti ritualnya itu satu itu pujian alam. Nah yang kedua itu kidung alasturi. Nah yang terakhir itu sejarah pewayangan Pendawa Lima Tapi yang sebenarnya. Kalau yang di luar apa cuma dalang-dalangan wayang-wayang ada bukunya. Kalau di sini nggak ada. Karena kita di sini pelajaran di situ nggak ada buku, nggak ada kitabnya. Bukunya mana ya diri sendiri belajar papan karena tulis. Nah mana Dayak tidak sehari ini dikaji dikit. Jadi adit antara hitam dan putih. Bagaimana dengan kepercayaan atau yang dianut dari suku Dayak? Itu kita orang Dayak tuh nggak punya agama. Bahkan kita jujur pribadi saya nggak punya KTP. Dan yang ketiga kita nggak ikut pemilihan umum dari legislatif sampai eksekutif enggak. Nah itu juga ada alasannya. Alasannya apa? Yaitu sejarah alam ngaji rasa. Tahu nggak ngaji rasa sejarah alam? Ada nggak yang tahu? Nah intinya jangan nyakiti orang. Kalau kita disakiti itu sakit. Kalau sejarah alam tuh ada, dimana jujur kita di sini tuh pribadi, ya orang Dayak tuh kita kenapa nggak makan bernyawa, nggak makan ayam, ikan, susu, telur itu vegan ya, bukan vegetarian tuh vegan. Jadi bukan tuh nggak doyan telur enak kok di dada atau diceplok, sate enak, tapi isinya kan kasihan. Tunggal ciptaan, tunggal siluman, tunggal hidup. Nah kembali lagi tadi ke masalah agama, kenyataan kita jujur kita di sini tuh nggak punya agama. Tetapi walaupun kita di sini nggak punya agama, dari agama yang 6 itu dirangkul semua. Makanya kita di sini tuh contoh, jangankan orang lain, anak istri orang Dayak semua itu dibebaskan. Terserah dia mau agama apapun, dia mau sekolah, mau ngaji itu hak mereka. Dan kenyataan kita semua manusia dilahirkan punya pilihan masing-masing atau tujuan masing-masing. Beda sama umum, kalau diumumkan di luar sana pasti turun-temurun. Kalau kita di sini nggak ada, dia pun dibebaskan terserah dari segi agama apapun. Tuh. Yang kedua, kita kenapa nggak ikut pemilihan umum ya kan? Kayak kemarin contoh bupati itu berapa calonnya? 4 ya? Atau jadi kenapa kita nggak memilih dari presiden sampai ke sini tuh? Tadi kan saya bilang ikan aja nggak makan, apalagi kita milih salah satu.
kecuali adik-adik nggak punya hak pilih, nggak memilih, berarti adik itu nggak punya pendirian atau nggak benar. Kalau kan tadi kan ngaji rasa, tapi yang penting kita nitip aja siapa aja yang jadi, enggak itu presiden atau DPR sampai daerah ke kepala desa sampai, yang penting benar-benar mengemban amanah rakyat, itu aja. Nah, yang ketiga itu KTP ya. KTP itu ada 2. Kau punya KTP? Punya. Yang tadi itu KTP mati apa KTP hidup? Iya kan? Kamu namanya siapa? Saya Hmm. Nur. Nur. Iya. Nur dari mana? Dari Lohgenan, Hmm. Desa? Desa Pemayahan. Kecamatan? Lohgenan, Kabupaten? Indramayu. Tuh KTP hidup tuh dia ngobrol. Nah ini sebadan unsur. Jadi mah hidup juga kadang kalau hilang bikin lagi kan. Tapi kadang guide-guide-nya nggak jadi. Apa enggak? Untuk ibu hamil di suku Dayak ini, itu saat melahirkan menggunakan tradisi sendiri atau dengan pengobatan seorang bidan. Nah kalau masalah kesehatan untuk istri-istri orang Dayak atau anaknya ya, itu sebenarnya itu dibebaskan. Kadang istri orang Dayak aja kadang jujur ya, kemarin di puskesmas, lahirannya di puskesmas kan sama bidan. Kadang jujur kita aja digratiskan di puskesmas itu. Tetap ke bidan, kadang campur sama dukun Jawa tuh ya. Cuma jujur nih dia kita di sini, kalau disobek itu nggak boleh. Cesar ya, namanya itu nggak boleh. Sok dikaji sama ada kalau pelajaran di hukum agama. Karena nggak dampaknya. Ya aja buat apa sih jalan rahim? Cuma bedanya orang zaman sekarang apa? Nggak sabar. Belum waktunya lahir. Kadang pihak tertentunya nakal lagi, yang penting cepet. Ngerti nggak? Depan ngerti kan kayak langsung disobek. Nah udah disobek, ditaruhnya bukan di bumi segan, ditaruhnya di akuarium, dikasih lampu. Tahu kan? Nah udah besar minumnya sama sapi. Tuh ada apa udah jauh tuh namanya. Beda orang dulu lahir dari rahimnya, ditaruhnya di bumi segan tuh apa bulatan tuh namanya? Tampah. Makanya manusianya perubahannya jauh dari sekarang. Tapi kembali ke pertanyaan ada lagi. Lanjut part 2. Ciri Dayak atau anak-anak itu dibebaskan. Mau ke bidan apa yang penting jangan dicesar. Dia aja. Enggak.